Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rista Kardina Sudiana dengan NIM 122221705 dari Prodi Manajemen Angkatan 2022. Di sini saya akan mereview tugas applikom ekonomi untuk pengganti soal UTS. Soal-soal yang akan saya review sudah saya kerjakan dan sudah di-upload di YouTube dan Blogger. Soal-soal ini dari awal pertemuan sampai pada pertemuan ke-7 dengan 6 modul. Nah, sebelumnya, selama pengerjaan applikom ekonomi ini menggunakan aplikasi PomQM for Windows. Nah, ini aplikasinya. Jadi program POM for Windows adalah sebuah paket program komputer yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam bidang produksi dan operasi yang bersifat kuantitatif. Kata POM merupakan kependekan dari Production Operation Management. Nah, jadi tampilan grafis yang menarik dan kemudian pengoperasiannya menjadikan POM for Windows banyak digunakan sebagai alternatif aplikasi komputer guna membantu pengambilan keputusan, seperti misalnya menentukan kombinasi produksi yang sesuai agar memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Aplikasi ini juga sudah lengkap menu atau toolbar-nya. Seperti ada modul, ini ada tool-nya, ini. Oke, langsung saja untuk mereview. Untuk soal yang pertama adalah modul tentang assignment. Ya, jadi ini tampilan ketika dilihat pada Blogger. Modul yang pertama ada modul assignment atau penugasan. Nah, modul ini digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan assignment atau penugasan, seperti penugasan karyawan pada pekerjaan jenis tertentu atau penugasan karyawan dengan mesin tertentu dengan tujuan memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya. Modul ini digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan penugasan optimal dari bermacam-macam sumber produktif atau personalia yang mempunyai tingkat efisien berbeda-beda untuk tugas yang berbeda-beda pula. Contohnya, penugasan karyawan dengan mesin tertentu dengan tujuan memaksimalkan keuntungan. Nah, pada tugas modul assignment ini ada 7 soal. Di sini sudah dijelaskan pembahasan penyelesaiannya dan sudah saya upload di akun YouTube saya. Oke. Selanjutnya, yang kedua adalah modul tentang BEP atau Break Even Point. Ini tampilan pada Blogger saya seperti ini. Jadi BEP adalah kondisi di mana suatu perusahaan berada pada titik impas atau tidak memiliki keuntungan maupun kerugian, atau dengan kata lain misalnya biaya yang dikeluarkan sama dengan nilai barang yang terjual. Pada tugas modul BEP ini terdapat 4 soal. Di sini juga sudah dijelaskan pembahasan penyelesaiannya dan sudah saya upload di akun YouTube saya. Kemudian modul yang ketiga adalah modul tentang integer programming. Nah, ini integer programming
digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya untuk menghasilkan keuntungan maksimal dengan hasil akhir bilangan bulat. Integer programming sebenarnya hampir sama dengan linear programming. Perbedaannya adalah bahwa hasil dalam perhitungan untuk menemukan solusi optimal harus bilangan bulat atau integer. Nah, pada tugas modul ini terdapat 3 soal. Di sini juga sudah dijelaskan pembahasan penyelesaiannya dan sudah saya upload di akun YouTube saya. Pada soal yang pertama, yaitu menghitung berapa jumlah produksi kursi dan meja selama 1 minggu agar diperoleh keuntungan maksimum. Untuk soal yang kedua, menghitung jumlah motor, manual, dan metik yang harus diproduksi agar menghasilkan keuntungan maksimal. Kemudian yang ketiga, menghitung berapa pack produksi kue kering A dan B agar diperoleh keuntungan maksimal. Oke, ini untuk modul integer programming-nya. Selanjutnya, yang keempat, ada modul inventory dan location. Nah, ini tampilan pada blogger saya. Modul location pada POM untuk menghitung lokasi yang memberikan unit cost dari proses produksi dan distribusi yang rendah atau tingkat efisiensi maksimum. Sedangkan untuk modul inventory, modul ini digunakan untuk memecahkan kasus yang berhubungan dengan persediaan barang untuk proses produksi dan biaya produksi dalam kaitannya dengan permintaan pelanggan terhadap suatu produk dan menyangkut biaya perawatan stok barang di gudang. Yang tercakup dalam sistem persediaan bahan baku ini meliputi pengadaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, serta pengeluaran bahan baku. Pada tugas modul location and inventory ini terdapat 1 soal location dan 6 soal inventory. Di sini juga sudah saya jelaskan pembahasan penyelesaiannya dan sudah saya upload di akun YouTube saya. Selanjutnya, yang kelima, ada modul linear programming. Ya, jadi linear programming adalah salah satu metode untuk menyelesaikan masalah optimasi dalam mengkombinasi produk dengan sumber daya yang terbatas atau memecahkan masalah yang terkait dengan pengalokasian sumber daya perusahaan secara optimal untuk mencapai keuntungan maksimal atau biaya minimum. Nah, untuk tugas modul linear programming ini terdapat 11 soal. Di sini juga sudah saya jelaskan pembahasan penyelesaiannya dan sudah saya upload di akun YouTube saya. Oke, yang terakhir ada modul ke-6, yaitu modul terakhir sebelum UTS adalah modul transportation. Oke, jadi ini tampilannya pada blogger saya. Modul transportation ini digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal dengan biaya pengangkutan yang paling rendah dan memaksimumkan keuntungan atau meminimalkan total waktu pengangkutan. Nah, pada modul transportation menggunakan form for Windows ini akan memberikan pilihan pemecahan kasus menggunakan 4 pilihan metode, yaitu yang pertama any starting method, yang kedua northwest corner method, yang ketiga minimum cost method, dan yang keempat virtual approximation method. Nah, pada 4 soal ini menggunakan pilihan metode yang
Keempat, yaitu Pojol Approximation Method. Nah, pada tugas modul transportation ada 4 soal. Di sini sudah saya jelaskan pembahasan penyelesaiannya dan sudah saya upload di akun YouTube saya. Sekian review tugas dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.